Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Akbar dengan NIM 2020 7048. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya menjadi tugas daripada mata kuliah metodologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Yulia Trisamiha. Nah, judulnya adalah tentang analisis pengeluaran obat berdasarkan data rekam medis pasien puskesmas Cempaka. Di sini, pada bab 1 yang menjadi latar belakang daripada penelitian ini adalah tentang pelayanan kesehatan masyarakat yang berkembang di Indonesia. Di sini saya mempelajari tentang bagaimana perkembangan pada tingkat desa, yaitu di puskesmasnya atau di pusat kesehatan masyarakat. Nah, berdasarkan rekam jejak medis yang merupakan catatan daripada puskesmas tersebut. Pusat kesehatan masyarakat juga merupakan salah satu sarana untuk di Indonesia ini alternatif berobat di desa-desa sebelum mereka dirujuk ke rumah sakit kalau penyakitnya itu cukup parah ya. Nah, yang menjadi rumusan masalah daripada ini berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, ini dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu menerapkan algoritma a priori untuk menemukan pola pengeluaran obat berdasarkan data rekam medis pasien Kecamatan Cempaka. Batasan masalahnya adalah satu, menerapkan algoritma a priori untuk menemukan pola rekomendasi penyaluran obat. Dua, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel data rekam medis pasien, karena data yang digunakan adalah data yang bersifat rahasia. Nah, ketiga, penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL sebagai pendukung hasil akhir dari analisis dengan algoritma a priori berupa pola pengeluaran obat dan rekomendasi penyediaan obat. Tujuan penelitian ini untuk menemukan informasi pola pengeluaran obat yang dapat membantu dan memberikan rekomendasi penyediaan obat yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari pasien puskesmas Kecamatan Cempaka. Kemudian manfaatnya ini bagi peneliti, satu, bagi peneliti ya, penelitian ini merupakan satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di kemudian hari mungkin ya, memperoleh suatu pengalaman yang jelas. Yang kedua itu dalam bidang penelitian eksperimental, terutama bidang biologi murni pada materi fungi. Dua, bagi institusi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, bahan bacaan bagi mahasiswa atau mahasiswi jurusan pendidikan biologi yang digunakan untuk pada acuan penelitian tentang obat-obatan yang berasal dari fungi. Oke, masuk di bab 2. Bab 2 tentang tinjauan pusaka A data. Pengertian dari menurut Webster News World Dictionary adalah bahwasanya data ini juga dapat didefinisikan sekumpulan informasi ternilai ya. Nah, data merupakan komponen dari informasi yang diproses, dan juga data ini istilah manajemennya berarti fakta. Nah, kemudian B, obat. Obat adalah zat yang mampu menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Dalam farmakologi, obat ini ada zat kimia, biasanya struktur kimianya diketahui yang ketika diberikan pada organisme hidup akan menghasilkan efek biologis. Kemudian juga obat-obatan farmasi atau medikasi sering dibagi menjadi beberapa kelompok. Pengelompokan obat dilakukan berdasarkan struktur kimia yang serupa, mekanisme aksi yang sama, guna untuk mengikat pada target biologis yang sama. Kemudian juga obat psikoaktif itu adalah zat kimia yang mempengaruhi fungsi sistem saat secara pusat, mengubah persepsi, suasana hati, dan kesadaran. Kemudian bab 3, metodologi penelitiannya itu yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositifisme. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti banyak objek alamiah ya. Kemudian juga bahan dan alat penelitiannya itu antara lain data rekam jejak medisnya, kemudian Kasubag Puskesmas Kecamatan Cempaka,
dan juga UPTD Puskesmas Kecamatan Cempaka sebagai penelitian. Kemudian metode pengumpulan data rekam medis merupakan data yang bersifat rahasia, maka Kasubag sebagai penanggung jawab data rekam medis tersebut memberikan gambaran dan memberikan data yang serupa kepada peneliti. Observasi satu ya. Pada metode pengamatan ini dilakukan dengan cara peninjauan langsung. Kemudian dengan wawancara, yaitu melakukan proses terhadap instansi tersebut diwawancarai, dan juga pada studi literatur. Teknik analisis data. Nah, untuk teknik analisis data itu penelitiannya yaitu uji validitas dan kredibilitas. Kemudian tepat waktu penelitian itu pada bulan-bulan Januari sampai dengan Februari di tahun 2022. Oke. Ini daftar pustaka. Daftar pustakanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian, terima kasih.